Kita akan bahas ya hasil dari pertandingan yang terjadi di akhir penghujung tahun 2025 kemarin, di mana kita awali dari Manchester United ya yang harus puas dengan 1 poin saja, padahal lawannya cuman Wolverhampton Wanderers. Aduh, my friend, Amorim ya, masa lawan Wolves di kandang cuma 1 poin? Gimana nih Amorim ya? Ini adalah pertandingan-pertandingan yang harusnya bisa diambil 3 poin Amorim ya. Dan ada beberapa takeaways yang bisa kita ambil dari laga semalam. Yang pertama, kita semua melihat bagaimana seorang Benjamin Sesko ini itu low on confidence ya. Kita melawan tim yang berada di urutan bawah nih. Jadi ini sebenarnya opportunity untuk Benjamin Sesko tuh bisa gacor dan cetak gol, itu yang pertama. Tapi dari 5 distribusi yang cukup matang ya, yang akhirnya sampai ke kakinya dan menjadi 1 lawan 1 ya, dan 2 bahkan peluang besar itu gagal dimanfaatkan oleh seorang Benjamin Sesko. 1 kena tiang, 1 akhirnya ditepis ya. Jadi kelihatan sekali kawan kita ini tuh sedang tidak berada dalam level kepercayaan diri yang nice dream. Karena kalau misalnya ya seorang striker itu confident, jadi dia tuh sangat decisive ya, sangat mematikan dalam situasi 1 lawan 1. Dan ini kelihatan sekali bagaimana secara body language dia cukup frustrasi dan ini harus segera di regain agar bisa mendapatkan goodwill factor yang membuat keran golnya ini pelan-pelan akhirnya bisa terbuka. Nah, on the other hand my friend, ini Joshua Zirkzee ya, yang sebenarnya secara status di MU ini pengen pindah, justru mengejutkan dipasang sebagai starting 11 dan akhirnya mencetak gol ya. Walaupun dia mencetak gol, ini beda banget nih, dia dalam 1 peluang pertamanya langsung bisa mencetak gol, tapi sisa keseluruhan laga pelan-pelan dia mulai pudar nih si Joshua Zirkzee. Dan Amorim ini secara khusus itu mengkritik kemampuan Zirkzee dalam memenangkan duel ya. Jadi itu alasannya akhirnya dia diganti memasuki babak kedua ya. Dan aspek dari permainannya Zirkzee yang sangat di-highlight oleh Amorim bukanlah aspek bagaimana dia mendistribusikan bola, positioning of the ball, tapi bagaimana setiap ada duel dia cenderung kalah ya. Itu yang membuat akhirnya keputusannya memainkan Fletcher di babak kedua dan kembali ke formasi 4-2-3-1. Dan ada juga highlight yang pengen gua sampaikan, itu adalah terus konsistennya penampilan seorang Aiden Heaven. Gol pertama yang tercipta bagi United lewat Joshua Zirkzee itu berhasil dari intercept dari seorang Aiden Heaven.